Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia-Nya lah kita bisa berjumpa di channel TV MBS yang tercinta ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islam seperti saat ini. Sahabat MBS TV yang dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit kisah tentang seorang wanita mulia, seorang sahabiah yang hidup di zaman Nabi. Orang tersebut adalah Asma binti Abu Bakar. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Asma binti Abu Bakar adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Benar, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma juga ibu dari Abdullah bin Zubair, juga saudara seayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Asma adalah sahabiah yang begitu terkenal. Ia masuk Islam pada zaman awal-awal Islam. Maka dari itu, ia dikenal juga dengan As-Sabiqunal Awwalin. Begitu juga dengan ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Asma terkenal dengan kegigihannya berpegang teguh kepada Islam. Pernah suatu ketika, ibunya, Qatilah binti Abdul Uzza, datang menemuinya. Ibunya memberi banyak hadiah, seperti mentega, kismis, dan juga anting-anting. Akan tetapi, Sayyidah Asma menolak itu semua. Bahkan, Sayyidah Asma juga melarang ibunya masuk ke dalam rumahnya. Qatilah binti Abdul Uzza adalah istri Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar sudah menceraikannya pada zaman jahiliyah. Demi kehati-hatian, Sayyidah Asma menolak pemberian ibunya dan juga melarangnya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menemui Aisyah dan ia berkata, "Wahai Aisyah, tolong tanyakan pada Rasulullah mengenai hal ini." Lalu Aisyah menghadap kepada Rasulullah dan menanyakan hal tersebut. Ketika Aisyah sudah memiliki jawabannya, ia kembali kepada Sayyidah Asma dan mengatakan apa yang Rasulullah perintahkan. Rasulullah berpesan agar ia menerima pemberian-pemberian ibunya dan juga mempersilahkan ibunya untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika Sayyidah Asma mendengar itu, ia langsung melaksanakan perintah apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Sayyidah Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam bukanlah seorang yang kaya raya yang memiliki harta di mana-mana. Dia tidak seperti itu. Dia adalah laki-laki sederhana yang tidak memiliki harta benda banyak. Akan tetapi, Zubair bin Awam adalah salah satu dari 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga. Masya Allah. Setelah menikah dengan Zubair bin Awam, Sayyidah Asma hidup sederhana. Ia tidak menyimpan benda ataupun harta apapun. Tetapi ia hanya memiliki seekor kuda. Ia merawat kuda itu setiap harinya. Ia juga menggiling gandum untuk membuat roti. Kemudian Rasulullah memberinya sepetak tanah untuk kebun kurma. Akan tetapi kebun kurma itu sangat jauh dari rumahnya. Sayyidah Asma pergi ke kebun kurma itu setiap hari. Ia mengambil kurma dari sana dan akan pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Suatu hari, Sayyidah Asma berpapasan dengan Rasulullah dan beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah memintanya untuk menaiki tunggangannya. Akan tetapi Sayyidah Asma menolaknya dengan halus karena ia tahu suaminya memiliki sifat yang mudah cemburu. Ia tidak ingin suaminya marah karena cemburu. Sayyidah Asma juga mempunyai peran penting dalam hijrah Nabi. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, yang membuatkan bekal adalah Sayyidah Asma. Ketika itu, Sayyidah Asma sedang hamil besar. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar ingin keluar dan bertolak ke Madinah, Sayyidah Asma membuatkan bekal.
Akan tetapi ia lupa membawa tali yang digunakan untuk mengikat makanan itu di badan unta. Maka pada saat itu ayahnya memerintahkannya untuk membelah selendang yang ia kenakan. Kemudian selendang itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk dikenakannya, yang kedua untuk mengikat bahan makanan di badan unta. Lalu Sayyidah Asma memiliki sifat-sifat tauladan yang bisa kita tiru. Salah satunya adalah ia adalah seorang yang pemberani. Ia memiliki semangat juang dalam berjihad. Ketika perang Yarmuk, ia bersama suaminya ikut dalam perperangan. Untuk menunjukkan itu, ia membawa belati yang disimpan di lengan bajunya. Ia juga mewarisi sifat ayahnya, yaitu dermawan. Fatimah binti Al-Mundhir pernah mengatakan, ketika Sayyidah Asma sakit, ia memerdekakan semua budak yang ia memiliki. Sangat mulia dan sangat dermawan, itulah sifatnya. Allah memberi Sayyidah Asma umur yang panjang, sampai ia bisa melihat anaknya, Abdullah bin Zubair, menjadi seorang khalifah. Akan tetapi, saat kekhalifahan Zubair, banyak pertentangan. Salah satunya adalah Al-Haddad Al-Hajj bin Yusuf. Ia berhasil mengepung sampai di Mekah. Batu-batu berukuran besar pun dilempar-lemparkan kepada Abdullah. Sampai suatu hari, Abdullah bin Zubair wafat. Dan orang yang membunuhnya mendatanginya dan mengatakan kepada Asma, bagaimanakah engkau ketika aku melakukan perbuatan itu kepada putramu? Lalu Sayyidah Asma menjawab, engkau telah merusak dunianya, namun dia telah merusak akhiratmu. Sayyidah Asma pun wafat tidak lama setelah wafatnya putranya. Ia wafat pada usia 100 tahun. Walaupun tua, dia tidak pikun. Bahkan tidak ada satupun dari giginya yang tanggal. Begitu pula keimanannya. Ia tetap berpegang teguh kepada keimanannya kepada Allah. Bahkan Al-Zahabi bilang bahwa Sayyidah Asma adalah orang terakhir yang meninggal dalam golongan muhajirin. Ia memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dari kisah ini, mungkin kita bisa mencontoh sifat dermawan dan sifat-sifat lainnya. Apalagi sifat dermawan dari Sayyidah Asma. Infakkanlah sedikit harta dari kalian, maka Allah pasti akan membalasnya beribu-ribu kali lipat dari itu. Mungkin cukup sekian kisah yang dapat saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Syukron, yumkin hadza minni, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.